Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, students in STI Persatuan Islam, especially for the KPI program. Uh, I'm really sorry for some meetings that I left because I have some scheduled in Ipigaru. For some reason, I couldn't give you any kinds of materials that belongs to our subject, yeah, translation. So in this time, I'm doing recording. I'm doing explanation videos for our materials for Indonesian translation or translation and writing subject. So guys, for today lesson, I'm going to try to a little talk about how to translate the document with using Google Docs ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai bagaimana mentranslate dengan menggunakan Google Docs. Sebagaimana kita ketahui, biasanya kalau kita mentranslate itu kan menggunakan Google Translation, ya, Google Translate. Dan biasanya itu em, tidak bisa terlalu banyak kata-kata yang masuk ke Google Translate dan kita harus bisa hanya mungkin satu atau dua paragraf saja yang kita bisa translate menggunakan Google Translate. Contohnya misalkan ketika kita harus menerjemahkan kata yang banyak misalkan ya. Saya contohkan di sini misalkan saya di sini apa membuka web Google Translate, kemudian saya mengambil dari salah satu artikel misalkan di sini dari koran gitu ya. Nah, di sini saya Control C, kemudian masukkan Google Translate. Itu ada seperti ini, pemberitahuan seperti ini. Text exceed 3,900 characters limit. Jadi Google Translate itu hanya bisa menerjemahkan di bawah 3.000 kata. Artinya kalau si katanya lebih dari 3.000 kata, dia tidak bisa menerjemahkan, jadi harus per paragraf. Nah, actually, in this meeting, I'd like to give you some hacks, yeah, for translating much or many paragraphs, yeah. So you can take the points, ya, karena intinya adalah kalau untuk program di luar bahasa Inggris mungkin translating itu digunakan untuk mengambil kesimpulan ya dari artikel atau misalkan dari teks yang kita mau baca gitu ya. Nah, jadi untuk mempermudah itu kita bisa menggunakan ya, berbagai macam apa media ya. Salah satu medianya itu adalah Google Docs. Nah, Google Docs ini kalau misalkan saya contohkan misalkan ya di sini. Jadi di akun Google Anda itu pasti itu ada Google Docs ya. Google Docs itu yang seperti ini. Jadi ketika Anda klik itu masuk ke Google Docs seperti ini. Kemudian start new document. And then you have a blank sheet like this ya. Nah, kemudian setelah itu Anda tinggal masukkan yang versi bahasa Inggris. Jadi, misalkan tadi saya mendapatkan versi bahasa Inggris dari salah satu berita ya seperti ini. Beritanya adalah we will not let the kids of forgotten schools be forgotten. Kemudian Anda masuk ke sini. Nah, ini udah masuk semua. Ya kan format penulisan itu hampir sama seperti yang tadi dikopikan. Ini kalau misalkan masukkan ke Google Translate kan nggak bisa diterjemahin. Tapi kalau pakai Google Docs ini bisa diterjemah. Nah, caranya seperti apa? Setelah Anda masukkan
si teksnya, Anda masuk ke tools, kemudian Anda masuk ke translate document. Nah, di sini choose the language that you would like to translate. Kalau misalkan dari bahasa Inggris mungkin ke bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia ya bahasa Inggris. Dan ketikkan di sini Indonesian, Indonesia, kemudian di sini translate. Ya. Dan kemudian jadilah versi bahasa Indonesia untuk keseluruhan artikel di sini. Nah, sebenarnya cara ini digunakan supaya Anda bisa mengambil intisari dari teks ini. Karena em, materi materi perkuliahan mengenai translation itu adalah bukan bukan bagaimana translate ya, tapi lebih kepada bagaimana translate dan writing. Jadi dari hasil translate itu kemudian Anda bisa memproduce writing, tulisan gitu ya. Jadi dari apa yang Anda bisa dapatkan dari sini, Anda ambil points-nya, kemudian dari points tersebut Anda bisa terjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat sekilas ini um, bercerita mengenai sekolah yang terlupakan gitu ya, sekolah yang memang terpencil di daerah Cina, di pedesaan Cina. Kemudian banyak kata-kata yang apa deskriptif dan juga banyak kata-kata yang memang imajiner gitu ya, artinya pengkiasan seperti misalkan di sini hmm, ya dari kata-katanya adalah sekolah yang terlupakan, the forgotten schools gitu ya, itu kan kata yang imajiner. Hmm. Kemudian em, nah ini salah satu contoh seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat teksnya gitu ya. Em, Mungkin supaya lebih mengasah kemampuan Anda, em, saya ingin memberikan tugas. Tugasnya itu adalah Anda cari artikel yang memang berkaitan dengan program studi Anda, yaitu bimbingan konseling. Kemudian artikel itu Anda coba praktekkan how to translate with using Google Docs seperti ini. Kemudian dari hasil translate-nya itu otomatis kan dari hasil translate-nya itu otomatis Anda harus bisa mengetahui poin-poin apa saja yang Anda bisa jelaskan. Nah, kemudian dari poin-poinnya itu Anda tulis ya pakai Google Docs juga, kemudian setelah itu Anda terjemahkan. Jadi misalkan cari artikel berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan pakai Google Docs ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu Anda eh, bikin rangkuman dari sana, mungkin satu paragraf, mungkin berupa beberapa poin. Setelah itu Anda terjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti di em, tugasnya itu Anda coba presentasikan poin bahasa Inggrisnya itu em, apa dengan menggunakan media Zoom seperti ini, dan kemudian nanti direkam dan kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Form yang saya sudah sediakan. Mungkin seperti itu ya tugasnya untuk pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat tipsnya, hacksnya gitu ya, dan bisa dipergunakan untuk mentranslate artikel yang lumayan panjang. Thank you very much for your attention today and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.